warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayulandari. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pinjapel dan didukung oleh Christian Snoek Hurgoj. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan budayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Bukti yang memperkuat teori Gujarat. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Kelemahan teori Gujarat. Kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G.E. Marcion, seorang jurnalis asal Amerika. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Berikut peta persebaran teori Gujarat. 2. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hosein Jabjadiningrat dan Umar bin Husain. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui atau tabu di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Kekuatan teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syiah pada raja-raja Islam di Nusantara. Beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Kelemahan teori Persia. Teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Berikut peta persebaran Persia. 3. Teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebesar sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada Hindu, Buddha, etnis Tiongkok telah berebur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada Dinasti 618 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qutubi, pada masa dinasihati Tang, daerah Kanton Zhang Cina dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah
pemukiman Muslim. Kekuatan teori Cina. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya dan patah Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki struktur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kelemahan teori Cina. Kelemahan teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Berikut peta persebaran teori Cina. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuwen. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kekuatan teori Arab. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Kelemahan teori Arab. Teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Berikut peta persebaran teori Arab. Kesimpulan. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara diperkirakan sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, hingga tasawuf. Sekian dari saya, terima kasih.